I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "I love you." I hear babies crying, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Luar biasa, keren banget tadi opening dari Kak Monita Tahalea. Pasti udah pada kangen kan teman-teman yang di studio, yang di rumah juga pasti kangen. Tapi jangan lupain aku karena hari ini ada Raisa Ramadhani. Hai, welcome back again di Voice of Dai. Nah udah pada dengerin tadi suara Kak Monita yang sangat merdu dan lembut. Sekarang waktunya kita ngobrol-ngobrol. Kak, apa kabar? Baik sekali, kamu apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Nah kalau misalnya tadi aku denger lagu yang kakak bawain berjudul What a Wonderful World. Berarti sesuai banget sama Kak Monita yang suka banget traveling. Bener. Katanya ya. Terakhir kemana sih Kak travelingnya? Aduh aku agak lupa ya. Kayaknya Biak deh. Karena ada kerjaan terus kalian jalan-jalan juga ke Biak Papua. Ke Papua. Emang paling seru tuh kalau misalnya jalan-jalan tapi sambil kerja juga. Karena keluarin uang dapat uang lagi, gajian lagi. Sekalian lihat-lihat yang bagus-bagus di sekitar. Iya benar banget. Tapi aktivitas Kak Monita bermusik pasti. Di luar bermusik aktivitasnya apa lagi Kak? Sebagian besar di musik sih. Kemarin juga baru selesai konser kan. Abis persiapan kayaknya masih euforia nih. Masih banyak pengen posting-posting foto. Terus masih banyak plan mau kerjain lagu-lagu lagi. Berarti dari dulu sampai sekarang itu bukan waktu yang sebentar Kak Monita udah ada di industri musik. Tapi yang Raisa baca tuh uniknya adalah Kak Monita itu otodidak ya, dari belajar nyanyi sampai main musik, bener gak Kak? Ya bener sih, awalnya memang kenal musik dari rumah ya, dari papa sama mama. Di rumah tuh papa suka main gitar, terus kita suka dipanggil, ayo nyanyi. Terus memang sempat dimasukin sekolah vokal waktu SMP kelas 1 di Bina Seni Suara, habis itu di Elva Music School. Terus setelah itu ikut-ikut les sama kelas-kelas master kelas gitu aja sih. Cuma memang yang paling banyak, pembelajaran yang paling aku banyak dapat itu waktu ikut kompetisi nyanyi. Memang karena di situ dibekalin banyak kelas-kelas, ada kelas vokal, ada kelas PR, ada kelas psikologi juga. Jadi di situ kayak semakin bertambah lah wawasannya, dan dari situ juga akhirnya jadi oh ya udah jadi pengen berkarir di dunia musik. Keren banget, yang awalnya dikasih makan musik sama orang tua, akhirnya mau serius ada di industri musik. Tapi kalau nggak salah pernah dapat banyak pelajaran yang Kak Monita dapat dari Mas Indra Lesmana, itu bener nggak Kak? Iya benar-benar, karena Mas Indra Lesmana adalah produser debut album aku, jadi album pertama banget diproduseri sama Mas Indra Lesmana. Prosesnya mungkin setahun, kalau bisa dibilang bikin album setahun kayaknya nggak terlalu panjang tapi sangat intens gitu. Jadi di situ juga aku banyak istilahnya master class lagi nih langsung sama Mas Indra Lesmana. Dan Mas Indra nggak cuma ngajarin secara teknik aja, menggali juga karakter aku, cara nyanyinya. Terus yang paling berharga itu Mas Indra bener-bener bikin aku kayak rooted banget. Kalau kamu mau ada di musik, kamu bener-bener harus belajar sejarahnya tuh kayak apa. Terus kamu harus bergaul sama orang-orangnya, main sama musisi, melihat kehidupan mereka tuh seperti apa. Ikut jam session, jadi bener-bener diceburin dan wah disuruh belajar banyak hal lah. Bahkan dulu aku di kampus sambil kuliah juga kan waktu ngerjain album pertama, tuh kadang-kadang suka ditelepon. Kalau ditelepon langsung coba masih inget nggak blues scale. Ya,
gimana. Pokoknya suka mendadak gitu juga, tapi itu pelajaran yang sangat berharga banget sih buat aku. Langsung dikasih pelajaran yang banyak banget sama Om Indra Lesmana. Nggak cuma teori-teori doang, disuruh terjun langsung. Harus Iya, bergaul betul. sama musisi, harus masuk ke dunia musik itu sendiri. Tapi kalau ngomongin album Kak Monita yang tadi Kak Monita sebut, kalau nggak salah namanya adalah Dream, Hope and Faith. Boleh ceritain nggak tentang album itu sendiri? Iya, album Dream, Hope and Faith itu album perdana aku yang rilis tahun 2010. Diproduseri sama Mas Indra Lesmana. Album itu dari album itu Mas Indra ajarin aku banyak hal, mulai dari nentuin judul albumnya. Itu aku dikasih kesempatan, coba kamu pikirin, kamu yang bikin konsepnya album kamu tuh mau kayak apa. Terus Mas Indra juga menyertakan aku waktu pemilihan lagu, sama proses pembuatan lagunya pun juga beliau melibatkan aku sepenuhnya gitu. Dan di situ juga beliau minta aku untuk belajar nulis lirik sendiri gitu. Bahkan sampai belajar budgeting album sendiri gitu. Jadi memang beliau mengajarkan aku, kamu harus ngerti caranya memproduksi sebuah album. Jadi aku bener-bener bersyukur banget proses di dalam studionya. Beliau begitu sabar gitu ya, kayak membimbing aku di studio tuh sampai aku nemuin nyamannya tuh cara nyanyi aku tuh seperti apa gitu. Terus banyak kritik-kritik membangun ya. Terus itu sih diberi banyak ruang untuk aku bisa kontribusi juga di album aku sendiri. Mulai dari lirik, terus pemilihan instrumen juga beliau kasih aku banyak ruang. Kamu suka instrumen yang seperti apa gitu. Jadi bener-bener aku dari album itu aku jadi lebih tahu berikutnya tuh aku mau berjalan ke arah yang mana di musik aku gitu. Jadi di album berikutnya jadi sangat memudahkan aku ketika memilih musisi yang mau terlibat siapa, milih produser, milih teman-teman seband gitu. Jadi itu sangat membantu aku proses di album pertama itu. Karena memang andil dari seorang penyanyi itu sendiri terhadap karya mereka masing-masing itu penting banget ya Kak. Kalau misalnya kayak Kak Monita cerita tadi, banyak banget ternyata peran yang Kak Monita ambil dalam mengurus Dream, Hope and Faith ini, dari budgeting juga sendiri. Bener-bener. Sampai jumlah lagunya juga beliau, kamu mau berapa lagu di album ini? Udah kita list lagunya, terus kita pilih bareng-bareng bersama dengan Mas Indra Lesmana dan Mbak Hani Lesmana juga. Ya udah kita bener-bener kerjain bertiga. Itu modal terbesar aku lah untuk sampai sekarang masih bisa terus berkarya gitu ya. Jadi bisa tahu detail di balik sebuah album tuh apa aja sih yang harus dipersiapkan kayak gitu. Kalau aku tadi lihat Kak Monita itu merilis album Dream, Hope and Faith ini di tahun 2010. Lalu merilis kembali album kedua di tahun 2015 kalau nggak salah. Yang namanya Dandelion kalau nggak salah. Dandelion, ya. Banyak pasti yang bertanya-tanya kenapa Kak Monita butuh waktu 5 tahun akhirnya untuk merilis album lagi. Karena di album sebelumnya tadi Kak Monita cerita butuh waktu 1 tahun untuk akhirnya compact bisa rilis. Kalau yang kedua kenapa baru rilis lagi di 2015 Kak Monita? Dari 2010 ke 2015 aku tuh mulai kenalan sama teman-teman musisi, mulai belajar dengar bunyi yang seperti apa yang aku inginkan di musik aku, yang sesuai dengan musik aku, yang sesuai dengan cara nyanyi aku gitu. Sabar-sabar nyari pelan-pelan akhirnya ketemu teman-teman seband, terus kita manggung. Proses itu mungkin lama tapi aku jadi ngerasa lebih mateng gitu. Aku sangat nyaman dan sangat suka sama band aku, sehingga akhirnya ketemu partner Gerald Situmorang, partner musik aku, dan aku akhirnya memberanikan diri untuk kayak ajak Gerald untuk jadi produser album kedua aku. Kak Monita, congratulations karena kalau nggak salah baru rilis lagu berjudul Laila, benar? Iya, sebenarnya Laila itu lagu yang ada di album ketiga aku, Dari Balik Jendela. Ada dua atau berapa ya? Lupa. Ada tiga lagu yang dirilis, ada video klipnya gitu kan. Itu ada Sesaat Yang Abadi, Sayonara, lalu Laila tadi. Tapi boleh diceritain dikit gak sih lagunya tuh tentang apa? Apa tujuan yang mau Kak Monita sampein ke orang-orang yang dengar? Memang lagu ini konsepnya dibuat, ceritanya dan konsepnya dibuat bersama dengan Kak Bernard ya. Kak Bernard ini udah sangat mengenal aku gitu, setiap perjalanan aku dari tahun ke tahun, bagaimana aku bertumbuh sebagai seorang musisi dan sebagai seorang pribadi juga, tuh sangat detail banget. Jadi dia bukan cuma lihat aku sebagai penyanyi, tapi kayak dia melihat aku deep into my soul gitu loh, gimana aku membawakan sebuah lagu. Jadi waktu dia kasih lagunya, melodinya,
dia sendiri juga punya sebuah cerita perjalanan hidup yang saat itu kayaknya aku belum bisa menggambarkan karena aku nggak merasakan apa yang Kak Bern rasakan. Jadi cukup susah saat itu aku nulis liriknya, butuh waktu berapa ya, setahun lebih sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk coba nulis. Bukan cuma berdasarkan ceritanya Kak Bern, tapi juga aku mencoba untuk relate gitu sama lagunya meskipun ceritanya nggak sama ya. Nah dari situ aku kayak menarik benang merah gitu, kalau kadang ada hal-hal yang bisa kita ceritain sama teman-teman terdekat kita atau sahabat kita. Kita juga butuh banget punya teman terdekat untuk kita bisa curahin isi hati kita. Tapi memang ada hal-hal yang kita tahu rasa-rasanya diutarakan pun kayaknya nggak membawa jalan keluar, cuma bisa diutarakan ketika kita berlutut dan berdoa gitu. Ya, akhirnya terjadilah lagu Laila, di mana ada hal-hal yang memang harus kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, karena cuma Yang Maha Kuasa aja yang bisa kasih kedamaian. Meskipun jalan keluarnya belum kelihatan, tapi akan dituntun hari per hari dengan damai sejahtera yang Tuhan kasih gitu. Akhirnya terjadilah lagu Laila tentang banyaknya malam-malam yang cuma bisa kita lalui dengan doa aja gitu. Kayaknya kalau kita nggak doa, aduh besok nggak tahu gimana. Cuma karena kita memutuskan untuk bertekuk lutut dan berdoa, kita punya kekuatan baru untuk melalui hari-hari berikutnya. Ya, setuju banget, apalagi sekarang tuh di umur-umur aku nih Kak. Kadang tuh lagi banyak banget hal yang terjadi di umur aku sekarang, sampai ada beberapa hal yang emang yang gak bisa diceritain, jadi kita kembalikan aja dan we'll see kita bakal kemana nanti ke depannya. Kadang kita butuh ternyata memang cuma satu kedamaian, sehingga kita bisa benar-benar memutuskan hari-hari ke depan kita, dan kayaknya kita nggak bisa tanya orang, kita cuma punya tanya sama yang punya hidup ini gitu kan. Nah itu kita curahkan di dalam doa. Tapi masih ngomongin Laila, kalau nggak salah Kak Monita udah pernah bikin intimate concert, benar? Betul. Boleh diceritain nggak seru-serunya prosesnya saat itu gimana? Ya, jadi intimate concert itu namanya konser intim pada waktu. Itu aku bersama dengan Ananda Badudu, itu semuanya swadaya yang ngerjain tim-tim manajemen kita sendiri. Terus kita adakan di Gedung Kesenian Jakarta. Gak nyangka juga waktu pertama kali mau mulai jualan tiket, takut gak ada yang beli, ternyata sold out. Padahal hari Senin waktu itu acaranya. Jadi seneng banget, Senin malam ada yang pulang kantor, ada naik kereta, ada yang naik ojek online, terus ada yang naik mobil, macam-macam, semuanya meluangkan waktu mereka untuk datang ke konser kami. Itu pas mengalami itu kayak cuma ada rasa syukur aja gitu, kayak wah seneng banget ini akhirnya bisa terjadi. Kita bener-bener bisa ibaratnya mempresentasikan lagu-lagu kami dengan musik yang sangat well made gitu. Kami seneng banget kemarin itu bisa menampilkan lagu-lagu dengan aransemen yang fresh, yang baru, yang indah, ada strings quartet juga. Jadi seneng banget sama konser kemarin sih. Congratulations. Thank you. Untuk Kak Monita. Tapi Kak, aku mau nanya, arti musik untuk Kak Monita sendiri itu apa sih? Makin kesini kayak makin banyak gitu loh arti musik. Ada arti musik yang secara pribadi, musik yang nemenin aku di rumah sambil bersih-bersih rumah, dengar musik, ataupun musik yang aku kerjakan, atau musik yang aku buat, ataupun musik sebagai pekerjaan. Jadi kalau dirangkum jadi satu agak kayak aku belum punya satu kata yang tepat untuk mendescribe musik tuh buat aku apa ya. Tapi saat ini ya musik yang mengiringi setiap kehidupan aku sih, mau itu sebagai pekerjaan atau hobi sehari-hari di rumah atau cuma temen aja gitu. Aku ngucapin terima kasih Kak Monita, lancar-lancar untuk proyek ke depannya. Dan terima kasih untuk teman-teman di rumah yang udah nemenin kita ngobrol-ngobrol. Aku Raisa Ramadhani dan Kak Monita Tahalea pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Voice of the Eye selanjutnya. Dadah!